Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriya. Saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sedang mengikuti Latsar gelombang kedua dari Kementerian ATR BPN, Angkatan 9 dan dari kelompok 2. Hari ini saya akan mereview pelajaran yang telah diberikan oleh Pak Hadi terkait dengan berorientasi pada pelayanan dan juga akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyatakan bahwa visi reformasi birokrasi adalah pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan sendiri berkaitan dengan pengabdian dan pengayoman seorang ASN kepada masyarakat. Terdapat asas pelayanan publik sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik. Yang pertama itu ada kepentingan umum, yang kedua itu ada kepastian hukum, yang ketiga itu ada kesamaan hak, yang keempat itu ada keseimbangan hak dan kewajiban, yang kelima itu ada keprofesionalan, yang keenam itu ada partisipatif, yang ketujuh itu ada persamaan perlakuan dan tidak diskriminatif. Selanjutnya itu ada keterbukaan, lalu ada akuntabilitas, lalu fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, lalu ada ketepatan waktu, dan juga yang terakhir ada kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Lalu selanjutnya itu ada unsur pelayanan publik. Pelayanan publik itu akan terbentuk jika terdiri dari penyelenggara pelayanan publik itu sendiri, yaitu ASN atau birokrasi. Lalu yang kedua ada penerima layanan, yaitu masyarakat, stakeholder, atau sektor privat. Yang terakhir itu ada kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Selanjutnya ada panduan perilaku berorientasi pelayanan. Yang pertama itu ada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu ada ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga ada melakukan perbaikan tanpa henti. Selanjutnya yaitu ada core value ASN akuntabel, di mana pengertian akuntabilitas sendiri yaitu bertanggung jawab terhadap apa yang telah ditugaskan kepada seorang ASN itu sendiri. Terdapat perbedaan antara akuntabilitas dan responsibilitas, di mana akuntabilitas sendiri telah mengandung arti dari responsibilitas. Terdapat kode etik dan kode perilaku dari akuntabilitas. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Baik, di sini saya akan menceritakan studi kasus yang berkaitan dengan pelayanan dan juga akuntabilitas yang ada di kantor saya. Jadi pada saat saya masih di seksi 2, kebetulan kan saya sekarang diperbantukan di TU. Jadi waktu saat di seksi 2, saya itu memegang hak tanggungan, sempat memeriksa berkas hak tanggungan nih. Jadi memang kan itu berkasnya itu dimasukkan oleh notaris nih sebagai mitra kerja BPN. Jadi pada saat berkas itu kurang atau ada yang salah, kita harus menjalin komunikasi yang baik atau pelayanan yang baik terhadap notaris. Karena kalau itu tidak kita kabari notarisnya kalau berkasnya ada yang kurang atau kelengkapannya belum lengkap nih berkas-berkasnya, maka pelayanannya akan tertunda dan lantas kita tuh akan merah kan, karena HT sendiri itu atau hak tanggungan sendiri itu memiliki jangka waktu itu 7 hari dan termasuk ke dalam 7 layanan prioritas BPN. Jadi memang kita harus mengedepankan pelayanan yang partisipatif, di mana kita yang harus effort untuk nelpon notaris, menanyakan kelengkapan berkas setiap harinya, atau kalau ada yang salah kita kasih tahu nih untuk perbaikannya gimana gitu. Lalu yang untuk akuntabilitas sendiri, kan akuntabilitas itu kan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita emban nih. Jadi ketika saya memeriksa berkas, jika memang berkas itu ada yang salah, seperti misal contoh KTP-nya itu buram, jadi harus di-scan ulang nih, nggak bisa kita loloskan aja. Atau fotokopi KK-nya buram, atau suratnya ini salah, misal tipe nama, harusnya namanya Suwardi tapi tertulis Suwarti, cuma beda 1 huruf aja nih. Tapi kalau memang itu salah, maka kita harus balikan ke notaris dan harus diperbaiki. Itulah nilai-nilai akuntabilitas yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa bertanggung jawab nih terhadap pekerjaan yang sedang kita emban. Selanjutnya yaitu kesan terhadap pembelajaran hari ini yang dibawakan oleh Pak Hadi, yaitu sangat menambah wawasan dan pengetahuan saya, karena pembelajaran
berlangsung secara aktif, tidak hanya pemateri yang memberikan materi tetapi juga terdapat interaksi antara pendengar dan pemateri. Mungkin itu saja dari saya review pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.